Drama tak berkesudahan, proses hukum perkara yang melibatkan Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, memang dipenuhi kejutan dan gebrakan baru yang tak pernah sekalipun gagal membuat gempar publik. Terbaru, giliran Nikita yang menguak kejutan melalui pledoi yang ia bacakan pekan lalu. Pasalnya, tertulis jelas dalam nota pembelaan Nikita tentang jejak langkah penuh kontroversi dari salah satu jaksa yang bertugas dalam perkaranya, yakni Dona Revina Sihombing, di mana sang JPU tersebut nyatanya sedang diperhatikan oleh salah satu organisasi advokat terkait tuntutannya dalam perkara dugaan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Sontak saja, aksi Nikita memancing reaksi dari publik, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki pandangan sebaliknya. Ya, banyak yang menilai aksi Nikita terbilang sia-sia lantaran tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan perkara yang ia sedang hadapi. Lantas, seperti apakah tanggapan Emma Waroka selaku pihak yang selalu setia menyuarakan dukungan untuk Nikita? Dan memang ada yang mungkin dari pihak sana yang atau buzzernya atau apa bilang apa urusannya? Justru apa hubungannya? Justru ini jelas-jelas ada hubungannya. JPU yang sedang menangani kasus Nikita Mirzani sanggup mampu memberikan hukuman di bawah minimal hukuman yaitu 3 tahun menjadi cuma 1 tahun, denda 20 juta, sedangkan untuk Nikita Mirzani yang sangat jauh lebih ringan gitu ya, kasusnya dijatuhi dituntut 11 tahun 2 miliar. Ini sangat tidak adil sama sekali dan saya mempertanyakan kinerja dari jaksa penuntut umum. Itu seperti apa? Kisruh tudingan malpraktek yang diduga sudah terjadi saat ini, sejatinya pertama kali ditemukan oleh Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia alias APSWI. Organisasi itulah yang membawa dugaan ini ke hadapan Nikita. Tujuannya pun tidak lain, guna menyerukan perkara ini hingga terdengar ke seluruh penjuru negeri. Mengingat jangkauan mereka tak sebesar Nikita. Oleh karena itulah, Emma Waroka berharap masyarakat bisa bergotong royong demi menyebarkan cerita tentang gerakan yang sedang dilakukan APSWI. Kita berkomunikasi lewat ini aja sih, sosmed ya, masih DM kayak gitu. Karena Mamski juga sangat merasa teman-teman di advokat peneliti ya perlindungan hewan liar ini perlu sekali, satwa yang dilindungi ini perlu sekali mendapat dukungan dan diviralkan oleh masyarakat. Bayangkan ya, seorang terpidana yang jelas-jelas merugikan negara, merusak habitat dengan memburu satwa yang dilindungi, lalu satwa yang diburu ini diambil untuk bahan dari narkoba, hanya dituntut 1 tahun. 1 tahun kita tahu sendiri kan, bisa potongan remisi, berapa bulan aja dia, ongkang-ongkang kaki, lanjut lagi, entah apa kejahatannya akan dibuatnya. Lalu ini hal seperti ini kita biarkan saja, masyarakat tutup mata misalnya, atau nggak bisa viral karena mungkin nanti akan ada lagi dan ada lagi putusan atau tuntutan hukuman yang malpraktek, istilah dari teman-teman advokat tersebut ya, malpraktek. Kenapa? Karena di bawah dari minimal tuntutan hukuman penjaranya 1 tahun, dan kok bisa? Mungkin ini perlu dijelaskan langsung oleh jaksa penuntut umumnya ya. Kok bisa seperti itu gitu loh. Kok bisa ada tuntutan bisa di bawah minimal, itu bagaimana sistematis ininya, kerja JPU-nya ini kita juga pengen tahu sebenarnya sih. Karena jujur aja sebagai masyarakat awam, kalau nggak ada kasus Nikita, nggak pernah masuk ke dalam ruang sidang. Nggak akan pernah sampai aku umur segini baru tahu, oh ternyata di persidangan tuh seperti itu. Karena kita orang awam kan kalau nggak ada masalah hukum nggak akan pernah masuk ke pengadilan. Tapi karena sekarang ada masalah Nikita Mirzani, akhirnya kita bisa masuk ke pengadilan, menyaksikan secara langsung proses dari persidangan seperti apa, pidana ya.
seperti apa dan mengetahui oh ternyata untuk dituntut itu adalah tugas dari si jaksa penuntut umum nih. Berarti jaksa penuntut umum harus yang seadil-adilnya dong, harus yang sesuai dengan fakta dalam persidangan dan harus sesuai dengan aturannya dong gitu kan. Nah, kenapa seperti yang terjadi sekarang ini ada terenggiling, kasus satwa liar bisa seperti itu, kasus Nikita Mirzani mendapatkan 11 tahun denda 2 miliar tuh bagaimana caranya? Sementara itu, Emma Waroka pun sudah bertemu dan menjalin komunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari organisasi advokat dan peneliti kejahatan satwa liar Indonesia. Ya, pertama kali dipertemukan pasca agenda sidang lanjutan Nikita rampung digelar, para pendiri ADSLI ternyata sudah aktif berkomunikasi dengan Emma Waroka demi menindaklanjuti perkara ini. Lantas, seperti apakah pengakuan Emma Waroka terkait hal tersebut? Ya, Mapsiski sudah berkomunikasi sama mereka juga. Jadi begitu selesai dari ruang sidang keluar ketemu berkenalan dengan dua foundernya, lalu mungkin akan lanjut lagi nanti bertemu lagi. Tapi sementara ini 2 hari ini kita berkomunikasi lewat ini aja sih, sosmed ya, masih DM kayak gitu. Makanya tugas dari teman-teman kayak APKSL ini ya memang harus mencari buktinya dan udah ada kan di persidangan ya maju, sesama advokat harus maju, harus laporkan. Kita kan saling kontrol itu kalau memang kita lihat kita bisa berikan buktinya ke mana tuh KPK atau kemana Mahkamah Agung kayak ya udah gitu loh. Kalau misalnya masyarakat cuman ngomong iya disogok hanya selentingan aja sih menurut aku itu masih cuman ini aja gitu. Bukan suatu hal yang bisa kita pakai untuk lanjut ke arah hukum, ke ambil langkah-langkah jalur hukum seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Emma Waroka turut menyuarakan pula dukungan moral terhadap para petinggi organisasi advokat dan peneliti kejahatan satwa liar Indonesia agar terus diberikan kekuatan untuk memperjuangkan pertarungan-pertarungan hukum yang baik. Emma pun berharap agar perkara perdagangan sisik terenggiling yang sedang dipersoalkan itu bisa terus dikejar oleh ADSLI hingga ke tingkat Mahkamah Agung sekalipun. Bukan hanya untuk memberikan secercah harapan di proses hukum Nikita, tetapi juga untuk membersihkan sistem peradilan Indonesia dari dugaan-dugaan kecurangan maupun pengkondisian. Ya, APKSLI maju terus, proses sampai selesai, keluarkan bukti-buktinya dan memang sudah ada dari bukti di pengadilan Jakarta Barat ya, Jakarta Barat. Teman-teman jangan mundur. Iya, ini harus diproses sampai ke Mahkamah Agung mungkin ya, yang bisa men-skors atau menegur atau apalah ya, seperti proses yang kemarin ada kasus juga Surabaya itu kan sudah tertangkap juga ada yang timah kasus timah juga beberapa jaksanya dan hakimnya bahkan. Jadi memang harus terus-menerus dikejar gitu loh kecurangan-kecurangan yang ada dalam seperti kayak dalam tanda kutip ya mafia peradilan itu harus dibongkar, harus dibersihkan. Untuk rekan-rekan APKSLI jangan stop, maju terus, dan ini kita mau tunggu juga masyarakat untuk melihat bahwa keadilan itu masih ada dan jaksa-jaksa yang malpraktek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu, karena mencoreng nama baik dari pengadilan dan dari semua ahli hukum yang ada di negara kita. Gimana kita mau percaya? Karena satu bad apple, semua apple yang baik itu jadinya terpengaruh kan, jadi kena imbasnya. Padahal banyak hakim yang jujur, jaksa yang jujur yang benar-benar profesional, bekerja dengan sesuai gitu, tidak malpraktek. Jadi harus dilanjutkan.